Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kembali kita berjumpa dalam pelajaran tahsin kali ini. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai hukum nun mati dan tanwin, ya. Bahwasanya hukum nun mati dan tanwin ini bisa kita bagikan dalam 5 model bacaan, ya. Nanti akan kita ketemui apabila nun dan tanwin ini, ya, bertemu dengan salah satu huruf dari hijaiyah, maka dia akan memiliki bunyi, ya. Ada yang nanti akan dibaca jelas, ada yang ketika nanti bertemu dengan huruf-huruf yang dibaca dengan samar-samar, ada yang nanti dibaca dengan dengung dan lain sebagainya, ya. Maka dari itu kita akan pelajari, semoga bacaan kita dalam nun mati dan tanwin ini tidak salah, ya, untuk kedepannya. Baik, silahkan dengarkan Ustadz dari apa yang Ustadz jelaskan nanti. Adapun yang pertama kali yang akan kita pelajari untuk pertama kali ini yaitu mengenai nun mati dan tanwin yang dibaca jelas, ya. Baik anak-anak Ustaz, perhatikan ke sini. Kita akan belajar tentang masalah nun mati dan tanwin, ya, yang dibaca jelas. Pertama kali kita perhatikan dulu bahwasanya yang disebut nun mati adalah ini, ya, nun mati atau tanwin. Ini tanwin. Tanwin itu adalah huruf yang berbaris dua, ya. Baik dia berbaris dua di atas, berbaris dua di bawah, berbaris dua di depan, dia disebut dengan tanwin, ya. Apabila nun mati atau nun sukun atau tanwin ini, ya, salah satu huruf yang berbaris dua bertemu dengan huruf yang dibaca jelas, kita sebut dengan huruf izhar biasanya, ya, maka dia dibaca jelas. Ustaz ulangi lagi, ya, supaya lebih mengerti. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, ya, maka dia dibaca jelas. Hurufnya mudah untuk dihafal. Ada 4 huruf yang berpasangan, ya, seperti ain dan ghain, seperti ha dan kha, dan selebihnya ada hamzah dan ha, ya. Jadi mudah untuk dihafal. Ada 6 huruf. Yang pertama hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha, ya. Jadi apabila ada nun mati dan tanwin atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka dibaca jelas. Yang dimaksud baca jelas di sini yaitu adalah nunnya ini dibaca benar-benar dengan bunyi nun, ya, yaitu n, ya, an gitu, bukan gitu, ya, tapi dibaca dengan suara nun yang jelas, artinya tidak ada perubahan. Begitu juga dengan tanwinnya, dibaca dengan an, in gitu, jelas dia, disebut dengan jelas, ya. Kita maju ke contoh, seperti bacaan kullun amana, ya, di mana di sini ada tanwin. Ini tanwin, ya, yaitu ini dia. Tanwin yaitu dhammah, yaitu huruf la yang berbaris tanwin. Tanwinnya dhammatain, ya. Dhammahnya ada 2, huruf depannya ada 2. Jadi bacanya kullun, ya. Setelah tanwin ini bertemu dengan hamzah. Ini dia hamzah, ya. Hamzah adalah huruf izhar, huruf yang dibaca jelas. Kullun amana. Jadi kita bacanya kullun amana, bukan kullun amana, salah. Bukan juga kullun amana, juga salah, ya. Tapi yang benar adalah kullun amana. Kenapa Ustaz? Karena tanwin, ya, ini tanwin, ya, bertemu dengan hamzah, yaitu salah satu huruf yang dibaca jelas. Jadi kuncinya sangat mudah. Nun atau tanwin bertemu dengan huruf yang ini. Hurufnya ada 6, ya, namanya huruf yang dibaca jelas ataupun izhar. Cukup mudah untuk dihafal, ya. Itu contoh dari hamzah.
Ini juga contoh dari hamzah, tapi sebelumnya tanwin, yang tanwinnya berbaris dua, yang ini domah dua, kalau ini patah ya, patah tain namanya, baris atas dua. Maridon au ala, bukan kita baca maridon au ala, salah. Juga bukan kita baca maridom au ala, salah ya. Dia dibaca jelas. Dimaksud jelas ini adalah jelas secara bunyi aslinya. Maridon gitu. Maridon au ala gitu ya. Jadi dibaca jelas. Contoh selanjutnya supaya lebih ngerti lagi. Ini al-anharu ya. Ini ada nun mati. Nah, ini menuju kita ke nun mati. Ini dia. Nun mati bertemu dengan ha. Ha adalah huruf yang dibaca jelas, yaitu huruf izhar ya. Termasuk salah satu huruf yang dibaca jelas. Jadi nun mati, ini dia nun mati ya. Nun mati bertemu, kan ini contoh tadi, apabila nun mati atau ini maksudnya pilihan ya, bertemu dengan salah satu huruf dari 6 ini. Nah, ini dia ha ya. Jadi anharu gitu ya. Bukan kita baca anharu atau kita baca amharu, salah ya. Karena ini khusus yang dibaca jelas. Jadi cukup hafalkan hurufnya ini. Apabila ada nun mati nanti di Al-Quran yang ketika kita baca atau kita lihat ya, atau tanwin gitu bertemu dengan huruf yang ini, hafalkan aja hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha ya. Bertemu dengan huruf ini di salah satu huruf itu, maka dibaca jelas. Contoh selanjutnya ini jurufin harin. Bukan kita baca jurufin, salah. Jurufin, salah. Tapi dibaca jelas seperti bunyi aslinya ya. Jurufin harin. Kenapa Ustaz? Karena ada tanwin. Ini tanwin dia bertemu dengan apa? Huruf ha. Ini dia ha. Ha adalah salah satu huruf izhar atau huruf yang dibaca jelas. Selanjutnya qaumun khasimuna. Kenapa munnya dibaca jelas, bukan qaumun gitu. Kenapa? Karena setelah tanwinnya, setelah mim bertanwin ini ada huruf kha. Kha adalah huruf, ini dia, huruf izhar, yang itu huruf dibaca jelas ya, salah satu dari huruf izhar. Maka apabila tanwin bertemu dengan kha, maka dibaca jelas. Contohnya lagi azizan hakiman ya. Kenapa zannya dibaca zan, bukan zan gitu. Kenapa? Karena setelah tanwinnya, setelah zan berbaris tanwin ini ada huruf ha. Ha adalah salah satu dari huruf yang dibaca jelas ya. Jadi setiap huruf yang 6 ini apabila sebelumnya ada nun mati atau tanwin, maka dia dibaca jelas. Ngerti? Ya, jadi azizan hakiman, bukan azizam atau azizang gitu ya. Dia dibaca jelas, artinya dibaca dengan bunyi yang asli, tidak dicampuri dengan dengung, tidak dicampuri dengan samar-samar ya. Ngerti ya Ustaz? Ya, itu cukup mudah ya. Kuncinya cuma ini, apabila ada nun ya atau tanwin ya, nun ini nun mati ya, nun sukun ya, nun mati bertemu dengan ini atau tanwin bertemu dengan ini, maka dibaca jelas. Sudah ngerti ya Ustaz? Insyaallah ya, cukup mudah. Terima kasih ya. Kita akan ya, cukup dimengerti ya. Ini dengan contoh-contoh yang ada, insyaallah dimengerti. Diterapkan dalam tilawahnya masing-masing. Kalau ada nanti tanwin, lihat huruf setelahnya. Kalau ada nun nanti mati atau sukun, lihat huruf setelahnya. Apakah ada termasuk huruf ini, maka dia dibaca jelas ya. Jangan didengungkan. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.